ini Ruben sempat curhat nggak sih ke abang menjalani permasalahan ini sampai mungkin ya stres lah memikirkan yang Oh seperti ini. pasti. Seperti yang tadi saya katakan itu, menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada bisnisnya saja itu sudah merupakan suatu pikiran yang berat. Kan kita sama-sama tahu, kemarin Jordi juga bilang kan sampai ada pengurangan karyawan. 2.500. Ya, 2.500 ya kata Jordi ya. Nah, jadi ini aja kan sudah merupakan suatu beban. Bagaimana supaya perahu ini, kapal ini bisa tetap berjalan dengan baik, orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, tiba-tiba naik berita yang seperti itu, tentu ini akan membuat pikirannya dia jadi tambah berat gitu loh. Apalagi untuk mengklarifikasi dan meyakinkan mitra-mitra bahwa sebenarnya kita bukan tidak punya dasar legalitas ketika melakukan usaha itu dengan menggunakan merek itu, gitu loh. Nah ini menyerahkan semuanya ke Jordi nih, kan selama ini kan Ruben nggak pernah muncul. Apakah memang dia ada kekhawatiran ketemu dengan media atau memang ini memang tanggung jawabnya Jordi gitu? Ya, jadi kan ini kan kalau bicara mengenai masalah bisnis, bicara mengenai masalah geprek bensu, bicara mengenai masalah legalitasnya, ini kan semuanya berkaitan dengan PT Onsu Pangan Perkasa. Dan CEO daripada PT Onsu Pangan Perkasa kan adalah Jordi. Jadi memang ini adalah tanggung jawab Jordi untuk melakukan klarifikasinya sebagai sebagai pimpinan dalam perusahaan tersebut. Oh, ya. Terakhir dari saya, hubungan PT Makan Sampai Kenyang sama PT Ayam Geprek Bensu itu seperti apa sih, Bang? Nggak ada hubungan. Karena kan awalnya kan mereka memang ingin bekerja sama. Ketika mereka ingin bekerja sama, mereka sepakat PT yang akan mereka gunakan itu adalah PT Makan Sampai Kenyang. Brandnya adalah Ayam Geprek Bensu. Kan begitu, ya. Dari mana Ayam Geprek Bensu itu kita sudah sama-sama lihat dari chatnya. Jadi nggak perlu saya jawab lagi, ya. Hanya saja ini kerjasama yang diawali dengan perjanjian kerjasama ini tidak bisa diteruskan sampai berdirinya sebuah PT. Mereka sudah kemudian memilih untuk menempuh jalan masing-masing. Ketika sudah menempuh jalan masing-masing itulah lahir Geprek Bensu di bawah PT Onsu Pangan Perkasa itu dan juga PT Ayam Geprek Bensu Dono. Nah, cuma kalau memang misalnya kita bicara tanggal, main-main tanggal, akta pendirian daripada PT Ayam Geprek Sujono itu kan di Maret ya, di Maret 2017 ya. Sementara mereka bekerja sama dan membuat perjanjian kerjasama ini dengan akan menggunakan brand Ayam Geprek Bensu kan baru di Juli. Itu yang kemarin Jordi ngomong. Apakah mereka sudah punya PT ini dulu, diam-diam, kemudian membuat kerjasama lagi supaya ada muncul Ayam Geprek Bensunya tadi itu, atau seperti apa? Jordi nggak bisa jelaskan. Tapi yang Jordi tahu, kerjasama mereka itu harusnya diawali dari perjanjian kerjasama ini. Oke, siap. Ya. Oke. Balik lagi sedikit bang ke Ruben, apakah stresnya dia sampai ingin sampai konsultasi ke psikolog kah atau masih bisa dia tanganin sendiri bang? Kalau stresnya itu sampai dia harus berkonsultasi ke psikolog sih saya tidak pernah dapat informasi itu dari Ruben ya. Tapi minggu lalu di hari Sabtu siang memang Ruben datang ke rumah saya ya untuk menyerahkan sertifikat ini ya dalam kepentingan klarifikasi ya. Dia sampaikan bahwa itu membuat dia memang sampai tidak bisa tidur ya, kepikiran ya, kok bisa seperti ini gitu ya, kok langsung beritanya langsung seperti ini, seolah dia itu yang mengambil alih tanpa dasar gitu loh. Padahal sejarahnya kan kalau kita lihat kan udah jelas nih gitu ya. Itu yang menjadi beban pikirannya dia. Tapi setelah ngomong-ngomong dengan saya, terus kemudian kita udah mulai memikirkan kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ya pertama tentu adalah keluar untuk menggunakan hak jawab, jangan diam terus. Karena kalau diam terus bisa dianggap seolah-olah berita yang apa itu benar, kan begitu ya. Nah itulah makanya kita menggunakan hak jawab kita klarifikasi, dan sampai akhirnya sekarang mungkin kondisinya Ruben sudah sedikit lebih baik karena sudah ada berita yang berimbang. Masyarakat juga sudah semakin jelas. Oh ternyata ternyata Ruben buka usaha itu ada sertifikatnya, bukan sekedar hanya nama-nama saja gitu loh. Semuanya jelas secara legalitasnya. Nah makanya kalau misalnya kemudian
kalau kita bicara kalah dan menang, ya itu yang guyonan saya seperti itu, kalah belum tentu salah, menang belum tentu benar kan begitu. Karena ya ini tadi, tapi ya kembali lagi tetap kita tidak mau intervensi dan mengkomentari putusan pengadilan karena itu tidak patut. Apapun yang menjadi komentar kami itu akan kami tuangkan dalam memori peninjauan kembali kami nantinya kan begitu.